Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Made Devi Widayanti. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang 32 jurnal Sinta 4 yang publish jurnalnya gratis. Wow. Jadi bagi Bapak Ibu yang lagi mencari jurnal untuk artikel Bapak Ibu dalam akreditasi Sinta 4, mungkin video ini dapat membantu Bapak Ibu nantinya. Baik, jurnal yang pertama adalah Jurnal Komunikasi Hukum. Ini merupakan jurnal terakreditasi Sinta 4 yang publishnya gratis atau tanpa biaya publikasi. Ya, kita lihat di sini bahwa jurnal ini, oke, kita lihat ya. Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal ya merupakan sebuah jurnal yang sudah terbit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu Februari dan Agustus. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat informasi-informasi mengenai jurnal ini. Yang pasti jurnal ini adalah jurnal yang tidak memiliki biaya dalam publikasinya. Oke, lanjut jurnal yang kedua. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa video ini selain memberikan informasi mengenai jurnal terakreditasi Sinta 4 yang gratis, juga ada beberapa jurnal yang saya rekomendasiin juga karena biayanya di bawah 500.000. Karena biasanya untuk terakreditasi Sinta 4 itu fee-nya yang diberikan oleh pihak jurnal itu 500.000 ke atas. Tapi jika ada di bawah 500.000 itu sudah termasuk yang murah untuk jurnal terakreditasi Sinta 4. Baik, kita lihat jurnal yang kedua adalah jurnal JPPM. Ini penerbitnya adalah Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan. Nah, kita lihat di sini untuk author fee-nya itu publikasi artikelnya 150.000. Nah, untuk akreditasi untuk Sinta 4 ini 150.000 sudah termasuk murah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga adalah Jurnal Umbara Indonesia Journal of Anthropology. Nah, di sini saya melihat bahwa jurnal ini juga merupakan jurnal yang gratis atau tanpa dipungut biaya dalam publikasinya. Nah, kita lihat di sini bahwa jurnal ini itu, oke, bentar kita lihat tentang fokus dan skopnya ya. Nah, ini adalah 32 jurnal bidang sosial, bidang hukum juga ada, bidang pendidikan. Yang jelas pada saat pencarian di Sinta saya menggunakan kata kunci untuk sub bidang sosial. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal yang keempat adalah Jurnal Taman Cendekia, Jurnal Pendidikan Keesdean. Jadi ini ada jurnal juga pendidikan keesdean, karena kata kunci yang saya ambil waktu di Sinta adalah sosial. Jadi ada beberapa yang bisa juga jurnal pendidikan, sosial, hukum juga termasuk dalam pencarian tersebut diberikan oleh Sinta. Jadi jurnal Taman Cendekia ini merupakan jurnal yang juga memiliki biaya di bawah 500.000, yaitu biaya publishnya adalah 300.000. Nah, dia terbit pada bulan Desember dan bulan Juli.
Oke, baik. Selanjutnya, jurnal yang kelima adalah jurnal Sains Sosio Humaniora. Nah, jurnal ini merupakan jurnal yang publikasi fee-nya adalah Rp0 juga. Jadi Bapak Ibu bisa publish di sini dengan keterangan jurnalnya, yaitu jurnal ini untuk skopnya, untuk fokus dan skopnya itu tentang antropologi, business study, communication study, corporate governance, demografi, economic education, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya keterangan-keterangan dari jurnal Sains Sosio Humaniora. Oke? Kita lanjut. Jurnal selanjutnya yang keenam adalah jurnal yang bidang ekonomi, bidang sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan yang gratis di Sinta 4 itu adalah jurnal teknik sipil Universitas Warmadewa. Jadi saat pencarian saya di bidang sosial, ternyata ini merupakan salah satu jurnal juga yang terakreditasi Sinta 4 tanpa meminta pungutan biaya publikasi. Oke, selanjutnya Padu Raksa yang tadi jurnal ke-6. Jurnal yang ke-7 adalah jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin. Nah, di sini kita lihat kenapa ya saat pencarian sosial jurnal ini muncul juga. Nah, ternyata di fokus dan skopnya itu ada juga tentang manajemen and policy, evaluation assessment, ya kan, career development. Nah, ini juga termasuk salah satu jurnal yang bisa dimasukkan bagi Bapak Ibu yang memiliki artikel yang sesuai dengan skop dan fokus ini. Nah, untuk publikasi frekuensinya, jurnal ini terbit 2 kali setahun, yaitu di bulan April dan bulan Oktober. Nah, pastinya untuk fee-nya di sini kita bisa lihat ya, author fee-nya itu, di sini ternyata artikel publikasinya 300.000. Berarti ini termasuk jurnal yang saya rekomendasiin di bawah, harganya di bawah 500.000. Oke, kita lanjut jurnal selanjutnya. Jurnal nomor 8 adalah jurnal Biosel atau Biology, Science, and Education. Nah, jurnal ini merupakan sebuah jurnal di Sinta 4 yang memiliki artikel processing chunks-nya itu juga free ya. Jadi kita lihat fokus and scope-nya adalah biologi science, motivation, development. Makanya bisa untuk sosial masuk ke sini karena di sini ada tema-tema tentang sosial ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lihat informasinya dulu untuk ininya. Oke, nanti Bapak Ibu lihat aja di sini ya. Bisa diklik, ini ada peer review-nya dan yang lain-lain. Kita lanjut ke jurnal nomor 9, yaitu jurnal Social Horizon. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal sosial, ekonomi, politik, humaniora juga yang tidak dipungut biaya. Jadi kita lihat ya di sini untuk biayanya. Oke, mana biayanya nih? Jaringannya kurang baik. Nah, ini author fee-nya adalah Rp0. Jadi Bapak Ibu ini rekomendasi juga ya bagi Bapak Ibu yang di bidang sosial ya untuk submit di jurnal ini. Kita lihat dulu untuk skopnya. Oke, kita lihat skop, fokus dan skopnya. Nah, ada social education, social science, politik, kultur, geografi. Jadi semuanya bisa masuk di sini dengan tema dan fokus ini ya, Bapak Ibu. Bagus ini. Oke, kita lanjut lagi ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal yang ke-10. Jurnal yang ke-10 adalah jurnal ke-10, Jukung atau Jurnal Teknik Lingkungan. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal dari 32 jurnal di Sinta 4 yang biaya penulisannya
gratis. Jadi biaya penulisan tidak ada, namun jika Bapak Ibu ingin mencetak jurnalnya, ini dikenakan biaya sebesar 50.000. Oke, kita lihat untuk skopnya ya, karena kenapa ini termasuk di pencaharian jurnal sosial. Kita lihat fokus dan ruang lingkupnya. Oke, bebas berarti ini. Bidang rekayasa dan teknologi lingkungan katanya. Baik, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Jurnal yang ke-11 adalah jurnal Tour and Travel Study. Nah, di sini sudah saya tampilkan author fee-nya adalah Rp0 untuk publikasinya ya. Jadi ini jurnal yang ke-11 yang termasuk jurnal yang tidak memungut biaya. Jadi kita lihat untuk jurnal ini fokus skopnya tentang apa gitu ya. Oh, ini ada tourism, geographical element, ya, tourism industry ya. Ada airlines management, logistik management. Jadi ini ada beberapa juga yang temanya sosial ya. Makanya ini termasuk salah satu jurnal yang di akreditasi Sinta 4 gratis dalam publikasinya. Oke, selanjutnya jurnal ke-12 adalah jurnal Kolamuna. Jurnal Studi Islam. Nah, jurnal Studi Islam ini juga tidak dipungut biaya. Nah, kita lihat publikasi frekuensinya publish pada bulan Juli dan Februari. Oke, kita lihat tentang fokus and scope-nya. Fokus and scope-nya itu tentang Islamic education, the Sharia, Islamic truth, economy, and Islamic study. Jadi, bagi Bapak Ibu punya artikel dengan tema tersebut bisa direkomendasikan jurnal ini karena tidak berbayar. Oke, selanjutnya adalah jurnal ke-13. Jurnal salah satu jurnal dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, dan pendidikan yang harganya di bawah 500.000 untuk publikasinya. Ayo kita lihat. Nah, ternyata publikasinya 250.000. Untuk statusnya Sinta 4, publikasi 250.000 itu sudah termasuk jurnal yang murah ya. Baik, kita lihat di sini. Selain itu kita bisa lihat skopnya ya. Oh ya, ini publikasi frekuensinya ternyata ada 4 kali dalam 1 tahun. Januari, April, Juli, Oktober. Wow, ada 4 tahun 4 kali dalam 1 tahun. Coba kita lihat dulu ya, aktif nggak 4 kali dalam tahun. Oh iya, ini 4 kali. 4 kali, ini 5 kali malahan ya. Berarti ini Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Oke, kita lanjut saja ke jurnal intelektual, jurnal ke-14. Nah, di sini saya sudah tampilkan bahwa jurnal ini tidak dipungut biaya dalam publikasinya. Oke, kita lihat beberapa informasi tentang jurnal ini. Nah, jurnal ini adalah jurnal intelektualita, keislaman, sosial, dan sains. Fokusnya ada Islamic education, Islamic law, Islamic economic and business, psikologi, dan yang lain-lain. Oke, makanya ini termasuk di pencarian di Sinta itu yang termasuk bidang ilmu sosial. Baik, kita lanjut kepada jurnal selanjutnya, yaitu jurnal yang ke-15 adalah jurnal EDIMAS atau Education Pengabdian kepada Masyarakat. Oh, ini jurnal pengabdian kepada masyarakat, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi, jurnal pengabdian kepada masyarakat yang di sini fee-nya
di bawah 500.000, berarti 400.000. Oh, ternyata 400.000 ya. Biaya publishnya. Tapi jika Bapak Ibu ingin punya cetakan hard copy-nya ditambah 100.000. Oke, lanjut kepada jurnal ke-16 kita, yaitu berada pada jurnal rekayasa bahan alam dan energi berkelanjutan. Kenapa ya saat pencarian di Sinta mengenai bidang ilmu sosial ini termasuk dalam bidang ilmu sosial? Maka kita lihat terlebih dulu fokus and scope-nya. Oke, nah di sini berfokus pada teknologi kimia pengolahan bahan alam dan energi secara berkelanjutan katanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya artikel tentang tentang teknologi kimia pengolahan bahan alam bisa dimasukkan di sini rekomendasi ya. Nah untuk publikasi frekuensinya, jurnal ini terbit 2 kali setahun yaitu bulan Maret dan bulan September. Bulan September kita lihat fee-nya ya. Ini yang gratis atau yang di bawah 500.000 ya. Oke, mana dia? Oke, kita lihat tunggu. Mana dia? Oke, fee-nya. Oh, yang ini gratis berarti. Ini adalah salah satu jurnal yang gratis juga dari Universitas Brawijaya. Oke, selanjutnya jurnal ke-17 kita berada pada jurnal Media Bina Ilmiah. Ya, jurnal ini merupakan salah satu jurnal Sinta 4 yang tanpa dipungut biaya dalam publikasinya. Kita lihat skopnya di sini. Di focus and scope-nya. Oh, ternyata kajiannya tentang humaniora, pendidikan, ekonomi, penelitian, olahraga, teknologi, dan seni. Jadi Bapak Ibu jika punya tulisan dengan bidang ilmu ruang lingkupnya fokusnya ini, maka bisa nih di sini ya. Kita lihat juga publikasi frekuensinya. Terbitnya itu bulan Januari sampai dengan Desember. Berapa kali ya setahun kok tidak diberikan informasi? Kita lihat aja di sini berarti. Wow, ternyata tidak ada batasan di sini. 2020-2021 banyak berarti volume nomornya banyak. Oke, ini dia ya. Jurnal Media Bina Ilmiah. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Yang ke-18, jurnal yang yang Sinta 4 namun tidak dipungut biaya atau di bawah 500.000 biayanya itu jatuh pada jurnal Sawala, jurnal administrasi negara. Nah, ini bagi Bapak Ibu dosen yang prodinya administrasi negara nih, bisa nih. Kita lihat artikel publikasinya 300.000. Jadi kalau misalnya untuk jurnal Sinta 4 300.000 itu udah termasuk murah ya. Biasanya 500, kebanyakan itu jurnal Sinta 4 itu 400-500 gitu. Nah, kita lihat lagi about the jurnalnya ya, di sini dua kali publish ya. Di sini keterangannya Januari sampai Juni, sama Juli sama Desember, tapi tidak diberi tahu bulan spesifik untuk terbitnya. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal Studia Insania. Ini adalah jurnal ke-19. Jurnal ke-19 ya, yang Sinta 4 namun untuk biayanya berapa nih? 19 gratis. Ya, kita lihat ya. Untuk artikel processingnya. Oke, di sini gratis. Scope-nya itu kita lihat ya. Oh, publikasi frekuensinya itu bulan Mei sama November 2 kali juga. Mulai dari tahun 2017 katanya jurnal ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini fokus and scope-nya, ada sosial psikologi, education psikologi, ini lebih ke psikologi kayaknya nih. Oke, baik. Kita lanjut ke jurnal nomor 20.
Jurnal nomor 20 adalah jurnal notaril. Nah, jurnal notaril ini termasuk salah satu jurnal yang terindeks Sinta 4, namun gratis dalam publikasinya. Kita lihat fokus and scope-nya di bidang sosial katanya. Nah, termasuk juga bidang hukum ini. Ada notary law, law case ya, banking law. Oh, ternyata ini lebih ke bidang hukum. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa yang punya artikel dalam tema skop ini bisa terbit di sini. Oke, kita lanjut ke jurnal ke-21. Jurnal ke-21 adalah jurnal sosial, jurnal ilmu-ilmu sosial. Jadi Bapak Ibu bisa terbitkan di sini karena ini kita lihat publikasi fee-nya gratis, 0 rupiah ya. Kita lihat di sini untuk skopnya. Oke, publikasi frekuensinya itu di bulan Juni dan Desember. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin terbitnya di bulan Juni dan Desember dibutuhkan bisa untuk rekomendasiin jurnal ini. Nah, selanjutnya kita lihat fokus and scope-nya itu tentang social science ya. Jadi umum, jadi bisa temanya tidak dispesifikasikan ya. Yang penting ilmu sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal 22 yaitu jurnal Selat. Jurnal Selat merupakan salah satu jurnal ilmu sosial, hukum, humaniora, dan pendidikan yang memiliki akreditasi Sinta 4 dengan biaya publikasi. Oke, kita lihat. Biaya publikasi itu free ya. Biaya publikasinya free, terus kita lihat fokusnya. Nah, ini lebih kepada hukum ya. Adat lah, hukum adat nih, hukum Islamik ya, hukum konstitusi ya, dan yang lain-lain. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya yang gratis yaitu jurnal ke-23, jurnal sains terapan. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal di Sinta 4 yang tidak dipungut biaya dalam publikasinya. Kita lihat mana dia. Oke, publikasinya itu frekuensi publikasinya itu bulan April dan Oktober di sini ya. Free ya, jadi tidak dipungut biaya di sini artikel processing charge-nya. Oke, selanjutnya jurnal yang ke-24 jatuh pada jurnal Dauliah Jurnal ya. Ini adalah jurnal Sinta 4 yang tanpa biaya juga dalam publish jurnal artikelnya. Oke, kita lihat fokus and scope-nya. Islamic contemporary isu ya, isu Islamic contemporary, terus ada political economy, Islamic diplomacy ya, international security, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu cek aja untuk fokus and scope-nya, atau Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya bagaimana cara atau tips langkah memilih jurnal Sinta agar mudah diterima dan cepat terbit ya. Selanjutnya jurnal yang ke-25 adalah Chemic and Nature Acta. Nah, di sini nih free ya, katanya untuk biayanya free, tapi kita lihat fokus and scope-nya. Kenapa saya pas mencari kata kunci sosial, ini termasuk jurnal yang direkomendasikan oleh Sinta. Oke, ini terbitnya 3 kali di 1 tahun, April, Agustus, Desember. Lumayan banyak juga ya. Nah, oke, ini dia jurnal yang juga termasuk 32 jurnal yang gratis atau di bawah 500.000 untuk Sinta 4. Selanjutnya jurnal yang ke-26, jurnal wacana kinerja. Jadi akademis kinerja dan administrasi publik. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang administrasi publik juga bisa nih. Kita lihat fee-nya.
Di sini fee-nya adalah Rp0 atau gratis untuk publikasinya. Jadi kita lihat lagi untuk skopnya ya. Fokus and scope-nya kita lihat. Oke, di sini ada public sector human resource management, ya kan? Public service, public sector innovation, public sector management, organization, dan public policy, local governance. Nah, ini cocok untuk ilmu sosial, memang betul-betul ilmu sosial nih berarti yang tidak ada campuran di hukum, tidak ada campuran di ilmu lain ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah jurnal yang Wacana kinerja tadi 26. Jurnal ke-27 jatuh pada jurnal lontar, jurnal ilmu komunikasi. Nah, jurnal ini termasuk jurnal yang memiliki biaya publikasi di bawah 500.000, yaitu artikel publikasinya 300.000. Kenapa termasuk pada sosial juga? Kita lihat fokus and scope-nya ya. Oh, ternyata di sini ada beberapa tema tentang sosial, sosial media sosial berarti ya, public relation, corporate communication. Nah, semuanya ini tema-temanya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan apakah sesuai dengan tulisan Bapak Ibu atau tidak. Jika sesuai, ini salah satu rekomendasi kalau Bapak Ibu mencari jurnal yang gratis ya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ini lontar. Habis lontar, jurnal selanjutnya yaitu jurnal keberapa ya tadi lupa. Wahana Akademik. Oke, Wahana Akademik ini jurnal yang ke-28. Wahana Akademik ini juga free ya, gratis ya. Nanti dicari. Jurnal yang ke-29 itu Journal of Communication Study. Author fee-nya kita lihat. Di sini ada biayanya publikasinya 150. Berarti ini termasuk kepada jurnal Sinta 4 yang harganya di bawah 500.000. Kita lanjut, selanjutnya itu ke 30 jurnal, yaitu jurnal Forum Ilmiah Sosial. Nah, kita lihat di sini author fee-nya gratis ya. Gratis, ini ilmu sosial nih, penting nih ya. Ilmu sosial, kita masuk ke fokus and scope-nya ya. Temanya apa saja yang bisa masuk? Oh, di sini. Nih. Oke. Tentang sosiologi, antropologi, political science, history, ya, sejarah, geografi, dan lain-lain ini bisa masuk di sini. Nanti Bapak Ibu cek ya. Terus untuk 2 kali setahun tapi tidak diberitahu tentang publikasi frekuensinya itu di bulan apa saja. Kita bisa lihat sih sebenarnya di sini. Ternyata kan bulan Desember dan Juni gitu ya. Jadi ini terbitnya itu di bulan Juni dan Desember. Masuk ke jurnal yang ke-31 yaitu Jurnal Hukum Media Bakti. Ini punyanya Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak ya. Kita lihat di sini untuk fee-nya itu mana dia ya? Kita lihat ya. Oke. Di sini tentang hukum, jurnal hukum berarti nih. Fokus dan skopnya itu criminal, international law, administration law, dan lain-lain. Terus di sini publikasi frekuensinya itu 2 kali di bulan Juni dan Desember. Selanjutnya kita lihat di sini biayanya Rp0 ya, tidak ada dipungut biaya apapun untuk publikasinya. Oke, lanjut ke jurnal ke-32 atau jurnal yang terakhir, Sinta 4, namun tidak dipungut biaya dalam publikasinya adalah Journal of Midwifery. Nah, research and practice tentang apa ini? Ayo kita lihat. Nah, di sini tidak dipungut biaya, namun kalau mau hard copy-nya ya itu dipungut biaya 200.000 katanya gitu untuk biaya cetaknya katanya.
Nah, kita lihat fokus and scope-nya. Wow, ternyata ini sosialnya tentang woman health, newborn, dan ini kesehatan kayaknya nih. Iya. Oke. Nah, itu dia 32 jurnal Sinta 4 yang gratis dalam bidang publikasinya di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, hukum, dan lain-lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton sampai habis video ini. Support terus channel YouTube ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputar akademisi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.